Great. Good morning everyone. Tema pada hari ini adalah Fear and Worry are the killers of the power of prayer. Takut dan khawatir, pembunuh dari kuasa doa. Alright, welcome back in this Andre Sahabat channel, my quality time with Jesus. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari jujur, berapa kali kita berdoa, tapi dalam hati kita berkata, sepertinya tidak mungkin. Ya, berapa kali kita mengucapkan amin, tapi pikiran kita sudah dipenuhi skenario terburuk. Ya enggak? Kita menyebutnya apa? Realistis. Alkitab menyebutnya tidak percaya. Yesus berkata apa? Apapun yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Masih ingat firman-Nya di mana? Terkenal ya, Markus 11 ayat 24. Ayo yang pintar mencatat. Masalahnya kita berdoa dengan mulut tapi takut dengan hati, dan ketakutan itu mencekik kuasa doa. Satu, kekristenan yang rutinitas, teman-teman. Hari ini banyak orang Kristen rajin ibadah, hafal ayat, aktif pelayanan, disiplin perpuluhan, tapi hidup dalam apa? Khawatir finansial, takut masa depan, takut sakit, takut gagal, takut kehilangan. Alright teman-teman, kita sedang membangun kekristenan yang sibuk tapi miskin iman. Ya, Yesus tidak memuji aktivitas-aktivitas rohani. Yesus mencari kepercayaan yang totalitas ya. Dua, takut itu bahasa siapa sih? Alkitab berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat 7 kan. Kalau sumbernya bukan dari Allah, lalu dari mana? Takut yang terus dipelihara adalah pintu rohani. Pintu untuk apa? Keraguan, putus asa, doa yang dingin, iman yang lumpuh. Kita bisa menyanyi penyembahan keras-keras, tapi kalau hati penuh dengan rasa takut, doa kita tidak naik, hanya bergema di sekitar ruangan ini. 3, agamawi tanpa percaya. Ini yang pedas. Banyak orang Kristen agamawi, ritual jalan, tapi imannya enggak. Banyak orang Kristen agamawi, ritual jalan, imannya tidak, datang ke kebaktian, tapi hidup dikendalikan ketakutan. Puasa tapi pikiran dipenuhi apa? Kecemasan. Doa pagi, malam, siang, tapi keputusan hidup berdasarkan ketakutan, bukan firman. Teman-teman, itu bukan iman, itu rutinitas rohani tanpa relasi. 4, ini storytelling yang serius ya. Bayangkan seorang ibu Kristen, anaknya sakit, ia berkata apa? Saya percaya Tuhan sanggup, tapi malam hari dia menangis sambil berkata, bagaimana kalau anakku meninggal? Ia berdoa namun pikirannya menyiapkan pemakaman. Saudara-saudara yang terkasih, disitulah iman diuji ya. Bukan di mimbar, tapi di kamar gelap di tengah malam. 5, ini ironis ya. Ironisnya kita bilang apa? Tuhan itu maha kuasa, tapi pahit ya, tapi panik ya. Panik itu lebih cepat datang daripada apa? Berlutut. Kita update status ayat Alkitab tapi hidup seolah-olah Tuhan sedang cuti. Kita berkata aku percaya sambil terus menyimpan rencana apa? Cadangan. Plan A, plan B. Ya enggak? Karena takut Tuhan itu gagal. Itu bukan iman yang dewasa, teman-teman. Itu iman yang
setengah-setengah. 6. Iman bukan perasaannya. Iman bukan berarti tidak ada masalah. Iman berarti Tuhan lebih besar daripada masalah. Karena Yesus berkata begini, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Matius 8 ayat 26 kan. Yesus tidak berkata mengapa ombak besar. Enggak. Yesus berkata mengapa kamu takut. Masalahnya bukan badainya, bukan ombaknya. Masalahnya hati murid-muridnya. Teman-teman ya. Petrus waktu di atas air ya, berjalan ya, Matius 14. Ya, Petrus berjalan di atas air selama matanya tertuju pada siapa? Pada Yesus. Tapi ketika Petrus itu melihat angin dan ombak, dia rasakan ombak, ya, dia merasa angin dan ombak, dia rasa. Alkitab berkata, ia menjadi apa? Takut dan mulai tenggelam. Bukan karena Yesusnya yang berubah, bukan. Bukan karena kuasanya hilang, bukan. Tapi karena takut mengambil alih imannya Petrus itu. Banyak doa kita tenggelam bukan karena Tuhan itu berhenti bekerja, ya. Tapi karena kita berhenti untuk percaya. Teman-teman, waktu bangsa Israel di perbatasan tanah perjanjian Kanaan ya di bilangan 13 lah ya, ada 12 pengintai kan, semua orang tahu ya, 12 pengintai yang dikirim ya. 10 kembali dengan apa? Dengan laporan apa? Ketakutan, ya enggak? Masih ingat kan? Tapi 2 orang yang pengintai yang 2 itu siapa dia? Masih ingat? Yosua dan Kaleb kan kembali dengan apa? Dengan iman. Nah, ini penting. Yang 10 melihat apa? Raksasa. Tapi yang 2 orang itu, Yosua dan Kaleb, melihat apa? Dia melihat Allah. Akibatnya apa? 1 generasi gagal masuk janji Tuhan. Bukan karena kurang doa, bukan. Tapi karena lebih percaya ketakutan daripada firman-Nya. Teman-teman, Raja Yosafat ya, 2 Tawarikh ini. 2 Tawarikh 20 ya. Ketika musuh datang dari segala arah, Yosafat, apa yang terjadi? Yosafat takut, tapi ia tidak berhenti di situ. Alkitab berkata Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia mengumpulkan umat dan berdoa, berpuasa, menyembah, dan Tuhan berperang bagi mereka itu. Takut boleh datang, boleh, tapi jangan dibiarkan untuk memerintah Anda ya. Teman-teman, tolong jawab jujur ya pertanyaan ini. Jawab jujur dan renungkan. 1, ketika Anda berdoa hari-hari ini, apakah hati Anda sungguh-sungguh dipenuhi iman kepada kuasa Tuhan, atau justru dipenuhi ketakutan yang diam-diam Anda pelihara? Jawab jujur ya. 2, dalam pergumulan terbesar Anda saat ini, apakah Anda sedang menatap Yesus seperti Petrus di awal, atau menatap ombak seperti Petrus di akhir? Ya, tolong jawab dan renungkan baik-baik ya. Alright, fear shrinks our prayer. Faith releases God's power. Ya, ini dia. Mantap ya. Fear shrinks our prayer. Faith releases God's power. Ketakutan mengecilkan doa kita, tapi iman melepaskan kuasa Tuhan. You cannot expect mighty answer from God while feeding your worries every day. Kita tidak bisa mengharapkan jawaban besar dari Tuhan jika setiap hari kita memberi makan kekhawatiran. Jadi pesan moralnya teman-teman, ketakutan adalah musuh doa. Kekhawatiran mengungkung iman kita.
doa yang penuh iman mengguncang surga. Rutinitas tanpa percaya hanya menghasilkan agama, bukan kuasa. Jadi closing statementnya teman-teman, jika hari ini doa kita lemah bukan karena Tuhan tidak sanggup ya. Mungkin karena kita lebih percaya masalah daripada Allah. Tuhan tidak berubah, yang perlu berubah adalah cara kita percaya. Ya, disinilah berhenti memelihara ketakutan, berhenti menyembah kekhawatiran, kembalilah kepada iman anak-anak Tuhan. Karena doa yang lahir dari iman menggerakkan tangan Allah. Itu, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami karena sering membiarkan takut menguasai hati kami. Kami mau bertobat, kami mau percaya penuh kepadamu. Hancurkan roh ketakutan, pulihkan iman kami, dan ajar kami berdoa dengan keyakinan yang total. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, jika video ini memberkati Anda, silakan dibagikan kepada teman-teman yang lain, agar banyak orang bertobat, agar orang banyak diberkati. Keep on fire, keep on moving. Tiada hari tanpa bersaksi